Kita pulang ke Indonesia bareng aja atau enggak? Soalnya katamu di hari terakhir kamu kerja mau pada pergi liburan ya di rumah. Tanya Ryan lagi. Iya. Mau pergi. Aku pulang tanggal 3. Kamu tanggal berapa? Boleh deh kalau mau pulang bareng. Ucap Ana. Ya udah pulang bareng aja. Tanggal 4 aja kalau gitu ya. Biar kamu bisa siap-siap. Ucap Ryan. Iya deh. Oh iya ngomong-ngomong kamu gimana sama pekerjaanmu? Apa kamu benar-benar bisa keluar dari pekerjaanmu itu? Apa Alcione enggak marah sama kamu? Emang semudah itu ya kamu bisa jadi seorang polisi? Itu kan sama saja kamu menjadi pengkhianat. Apa kamu enggak takut nanti Alcione nangkep kamu? Tanya Ana. Enggak kok. Enggak bakal. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya kalau saya beralih profesi menjadi seorang polisi. Khawatirnya kamu mengadu atau bagaimana? Nanti saya yang repot hehe. Ucap Ryan. Enggak dong. Aku gak mungkin kayak gitu. Malah seneng kamu jadi polisi. Nanti aku ditilang sama kamu. Terus yang ditilang hatinya dehehe. Ucap Ana membuat Ryan tertawa geli. Mereka saling melanjutkan perbincangan kembali. Petik 2. Oh iya. Tentang masalah putri tadi. Apa sebenarnya kamu tahu tentang itu? Tanya Ana. Ryan merasa cemas. Dirinya khawatir kalau Ana berbalik kesal dengannya. Seperti yang dirinya ketahui kalau ia memang tahu banyak hal tentang itu. Itu, atas perintah Bos Alcione, tidak ada yang bisa mengelak ataupun menolak apa saja yang dirinya titahkan. Sekalipun saya tahu itu adalah teman kamu. Ucap Ryan. Tapi kamu tahu kan itu perbuatan terlarang. Itu namanya pembunuhan. Masal malah, ucap Ana. Iya saya tahu. Saya juga menyesali dan sangat tidak terima atas hal itu. Tapi mau bagaimana lagi? Kita hanya bisa melihat hal itu dan memperhatikan bagaimana kesudahannya. Ucap Ryan. Tega banget sih. Ucap Ana kembali menangis. Ryan menaruh kepala Ana di pundaknya dan mengusap kepalanya dengan lembut. Beberapa waktu kemudian, di hari pernikahan mereka berdua, Ana dan Ryan saling bersanding di atas kursi pelaminan. Mereka saling menyalami satu persatu tamu undangan yang kian bermunculan mendekati mereka sambil tersenyum lebar. Sebagai tanda penghormatan bagi si pemilik acara, Ana dan Ryan tampil sangat indah dengan gaun maupun jasnya. Mereka tampil dengan balutan putih-putih yang indah dan menawan. Ada Reno di sana maupun Rizka yang juga hadir atau juga teman-teman penjaga toko lainnya. Mereka saling mengobrol dengan temannya masing-masing. Makan, minum atau semacamnya. Ana dan Ryan juga saling berkesempatan untuk berfoto dengan yang lainnya. Tawa lebar terselip di antara ekspresi mereka saat itu. Mereka sangat bahagia satu sama lain. Mereka masing-masing saling berpose, bergaya dan semacamnya. Ana kini berada di ruang rias pengantin untuk berganti baju selanjutnya setelah selesai salat. Penuh canda dan tawa. Apalagi ketika dirias ulang. Ana ditemani oleh beberapa temannya. Cie yang udah jadi nganten. Kedepannya enggak butuh kita-kita lagi dong. Udah ada yang nemenin soalnya. Tanya Hilma. Teman satu tokonya. Iya nih enggak seru kalau enggak ada Ana. Nanti siapa dong yang nyambut pelanggan bareng gue? Gue kan takut cendilian. Ucap Hilma. Hehe enggak kok. Nanti aku juga kerja lagi di sana. Jangan khawatir. Nanti aku enggak bakal lupain kalian kok. Ucap Ana tersenyum. Benar ya. Kita nungguin loh. Awas aja kalau enggak jadi. Soalnya nanti yakin deh gue mah bakal sepi. Ucap Hilma. Iya, Rizka yang sibuk mengunyah kuenya segera berkata. Sumpah deh lo cantik banget An. Hasil riasannya juga bagus. Cocok di muka lo. Pantas aja sih ada yang bilang kalau orang yang jarang dandan suka bikin pangling pas didandanin. Ucap Rizka. Ana jadi malu sendiri karenanya. Wajahnya bahkan terlihat merah merona saat itu. Malu-malu kambing. Ana kembali ke pelaminan dengan dipapa oleh beberapa temannya. Di sana Ana sudah disambut oleh sang mempelai lelaki, Ryan. Terlihat gadis itu tampak susah untuk melangkah dikarenakan gaun birunya yang menyeret panjang dan berat. Mereka menyerahkan Ana pada Ryan. Terlihat gadis itu dipegang tangannya oleh Ryan yang juga sudah lebih awal selesai berganti baju menjadi warna biru langit. Mereka saling tertawa satu sama lain. Rizka menggeleng melihat mereka berdua dari kejauhan. Keren banget sih mereka. Rasanya gue pengen nikah lagi jadinya. Ucap Rizka. Penjaga toko bernama Aisyah segera berkata. Mereka serasi ya. Hilma berkata.
Ren, setelah gue pikir-pikir, kayaknya cakepan adek lo dibanding lo. Pantes duluan nikah. Lakuan adek lo berarti, ucap Hilma kepada Reno yang ada di sebelahnya. Emang yang ngomong enggak punya kaca ya di rumah. Sendirinya aja masih betah ngejomblo. Gak lakukan berarti, ucap Reno. Hilma memonyongkan bibirnya. Gue emang belum nunjukin diri aja dibanding lo yang demennya nunjuk-nunjuk orang enggak laku. Ucap Hilma. Halah, males debat sama lo mulu, ucap Reno kesal. Daripada kalian berdebat saling gak laku, mending jadian aja, ucap Aisyah membuat Hilma dan Reno jadi saling menggidik. Mengetuk meja sebanyak 3 kali atau mengusap perutnya. Amit-amit deh, gue juga ogah ya, males. Ganteng juga enggak. Iyalah lo liatnya dari lubang hidung. Makanya mata itu ditaruh di atas hidung bukan di lubang hidung, ucap Reno kesal. Ye mana ada mata di atas hidung. Dikira gue sit yang diais age apa? Tandasnya, ramai sekali acara saat itu. Ada pembacaan surat Al-Quran, puisi, kisah, pantun dan lagu religi lainnya. Ana terlihat begitu mendalami setiap yang ditampilkan di sana. Tak lupa juga ada adat yang dipertunjukkan di sana. Adat dari pihak wanita yaitu adat Sunda seperti menginjak telur dan lain sebagainya. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi kedua belah pihak. Di atas pelaminan mereka bersanding layaknya tuan putri. Mereka saling melihat satu sama lain dan Ryan pun mengecup kening Ana. Mereka yang melihatnya lantas saling bertepuk tangan, memeriahkan suasana ketika itu. Malam harinya di kamar mereka masing-masing. Ana dan Ryan saling menatap mata satu sama lain. Ryan membelai rambut Ana dengan lembut dan mereka pun saling tertidur satu sama lain. Esok paginya Ana membuatkan teh maupun kopi untuknya maupun untuk Ryan sang suami. Ini buat kamu. Ini buat aku. Barusan bilang mau minum kopi kan? Tanya Ana. Ryan mengiyakannya. Makasih ya. Ucapnya seraya tersenyum lalu menyelurup kopi manisnya dan berkata. Enak rasanya. Sering-sering ya bikinin kopinya. Ucap Ryan. Iyalah wong aku istri kamu haha. Setiap hari pasti aku bikinin kok kalau kamu mau. Ujar Ana. Kamu yakin mau kerja lagi di toko? Tanya Ryan. Iya yakin. Enggak capek apa di toko? Di toko apa gak capek? Enggak mas. Di toko malah enak ada aknya. Kerjaannya kalau gak berdiri ya duduk hehe. Ucap Ana. Enggak di rumah aja. Tanya Ryan. Enggak, aku mau kerja. Nanti kalau kamu sakit. Jadi bingung hehe. Apalagi Mas Reno belum sepenuhnya pulih dari lukanya. Ucap Ana. Ya udah kalau kamu maunya begitu. Enggak masalah sih. Cuma jangan terlalu capek ya. Ucap Ryan. Iya hehe, Mas juga. Tak terasa sudah 1 bulan dari pernikahan mereka diadakan. Ryan juga sudah 1 bulan ini bekerja sebagai polisi. Dirinya bekerja di bagian kantor polisi dan kadang memegang kendali di lapangan juga. Tiap hari Ana tampak khawatir tiap lelaki itu mencoba untuk terjun langsung ke lapangan. Khawatir jika dirinya suatu saat nanti kenapa-napa dan hanya meninggalkan dirinya seorang diri. Apalagi saat melihat Ryan terkadang pulang dalam keadaan babak belur dipukuli orang. Ana merasa sangat ketakutan. Ryan juga selalu sibuk dengan pekerjaannya belakangan ini hingga bahkan tidak pernah sekalipun sempat untuk menyentuhnya. Ana merasa jika lelaki itu terlalu fokus dengan pekerjaannya hingga ia sering meninggalkannya sendirian ketika di rumah. Ana tahu jelas kalau Ryan memang orang yang pekerja keras. Dirinya sangat menghargai dengan pekerjaan suaminya kini. Ia telah membuktikan kalau Ryan yang tadinya berada di jalan penuh kegelapan tapi kini berbalik arah. Ana telah mampu menuntun Ryan ke jalan yang benar. Tidak heran jika banyak orang yang tidak menyangka termasuk Linda. Dengan segala perubahan signifikan yang telah terjadi pada hidupnya, Ana merasa sangat beruntung bisa dicintai oleh Ryan. Pria yang sangat bertanggung jawab, mampu mengayomi, perhatian dan sangat menyayanginya. Tidak ada yang Ana rasakan kecuali bukti atas semua rasa sayangnya itu yang selalu ditunjukkannya setiap hari. Ryan juga terkadang suka membelikan martabak sebagai hadiah bagi Ana untuk penantian panjangnya yang tidak kunjung pulang. Sekalipun dirinya sering sekali memberikan uang kepada Ana tiap minggunya. Hingga suatu ketika, Ana tak sengaja bertemu dengan orang tak terduga di sebuah supermarket dekat rumah. Orang itu tak lain adalah Alcione. Orang yang sangat enggan dirinya temukan sampai kapanpun. Ana masih kesal dan lantas melengos benci.
Ia memilih untuk pergi dari sana namun Alcyone langsung memegang tangannya. Tunggu, saya enggak sudi ngomong apalagi ketemu sama kamu. Tanda sana, saya ingin meminta maaf.